Oke, buat teman-teman Mas RT ya, di sini banyak teman-teman yang bertanya, daerah saya kapan? Terus punyaan saya di daerah saya belum bisa cetak kartu. Tenang kawan-kawan semuanya. Semua itu butuh proses ya. Jadi di antara tanggal 17 ya, 17 April sampai 16 Mei itu nanti teman-teman akan tahu eh, tanggalnya itu tanggal berapa. Di setiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman. Sabar dulu. Jadi untuk teman-teman semuanya, jadwal tes P3K tahap 2 2025 ini tanggal pelaksanaan. Pengaruh ke pengangkatan honorer R2 dan R3 serta info resmi dari pejabat. Ya, ini dirilis hari Selasa tanggal 15 April 2025 itu sekitar jam 14.21 web. Jadi kurang lebih setengah tiga kurang sedikit begitu ya teman-teman semuanya. Nah silahkan teman-teman ikuti video ini atau informasi ini sampai habis biar teman-teman nanti tahu tidak apa ya, tahu terus tidak setengah-setengah teman mendapatkan informasinya. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja buat teman-teman silahkan simak baik-baik dan catat yang perlu dicatat. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Mas RT. Dan yang baru bergabung ke Mas RT, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video atau informasi terbaru dari Mas RT seputar P3K. Jadi buat teman-teman semuanya sabar ya, terus tunggu informasi berikutnya biar teman-teman itu tidak bingung ya. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa jadwal tes P3K tahap kedua 2025 ini tanggal pelaksanaan pengaruh ke pengangkatan honorer R2 dan R3 serta info resmi dari pejabat. Ini dirilis hari Selasa tanggal 15 April 2025, jamnya itu jam 14.21 web, berarti sekitar jam setengah tiga kurang sedikit. Terus untuk pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap kedua tahun 2025 menjadi sorotan utama kalangan tenaga honorer. Itu khususnya yang masuk dalam kategori R2 dan R3. Nah, selain sebagai penentu kelulusan seleksi, jadwal ini juga mengaruhi ya. Saya ulangi lagi buat teman-teman semuanya, jadwal ini juga memengaruhi proses pengangkatan mereka menjadi ASN dengan status P3K. Sehingga pertengahan April 2025 itu tahapan seleksi P3K tahap kedua telah melewati pengumuman pasca canggah. Nah, jadi kita kan belum tahu kan dulu pasca sanggahnya itu sudah selesai atau belum. Jadi ya itu tadi ya buat teman-teman semuanya harus sabar. Karena semuanya juga seperti teman-teman ada yang apa ya,
mencari informasi, terus mencari dari grup-grup informasinya, kapan pelaksanaannya, seperti itu. Tapi kalau dari BKN belum diturunkan, ya kita tidak akan mendapatkan informasi itu. Nah, pengumuman pascasanggah itu ya, saat ini para peserta tengah bersiap menghadapi seleksi kompetensi dasar SKD. Terus berbasis sistem komputer asistek ya, tes CAT. Nah, namun satu pertanyaan masih sering muncul dalam grup-grup diskusi honorer. Kapan tepatnya jadwal tes P3K tahap kedua 2025? Terus untuk teman-teman semuanya ya, perlu teman-teman pahami bahwa pelaksanaan seleksi P3K tahap kedua tidak dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Penjadwalannya sangat bergantung pada kesetiapan masing-masing pemerintah daerah atau instansi terkait. Dikutip dari YouTube Lensa ASN pada Senin 14 Maret 2025. Nah, meski demikian pelaksanaan tes tetap berada dalam rentang waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Sebagai contoh itu di pemerintah Kota Bengkulu ya. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar P3K tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 April hingga 21 Mei 2025. Oke, teman-teman ya, saya ulangi lagi, harus teman-teman ketahui, perlu dipahami bahwa pelaksanaan seleksi P3K tahap kedua dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi seleksi P3K tahap kedua tidak dilakukan serentak di wilayah Indonesia. Oke, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman juga harus perlu tahu pelaksanaan contohnya ya. Contohnya itu di pemerintahan Kota Bengkulu, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar P3K tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 22 April hingga 21 Mei 2025. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Bengkulu. Akwar ia juga mengingatkan seluruh peserta yang telah lulus seleksi administrasi untuk mulai mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi ujian CAT tersebut. Peserta tes P3K tahap kedua di Kota Bengkulu sendiri tercatat lebih dari 1.000 orang. Angka ini menunjukkan tingginya antusias dan sekaligus kompetensi dalam seleksi ini. Jadi banyak ya dari Bengkulu ya teman-teman semuanya. Teman-teman yang ada di daerah-daerah lain, yang penting sabar, pasti ada jadwalnya sendiri buat teman-teman nanti. Oleh karena itu, kesiapan mental
pemahaman materi, dan penguasaan soal menjadi faktor penting untuk meraih hasil terbaik. Bagi rekan-rekan honorer yang ingin mendapatkan bak soal terbaru khusus untuk tes P3K tahap kedua, kini sudah tersedia paket lengkap dari paket lengkap soal dan kisi-kisi yang bisa didapatkan melalui admin penyedia materi. Tersebut mencakup prediksi soal, pembahasan, serta simulasi cat yang sesuai dengan standar BKN. Lebih jauh, pelaksanaan tes P3K tahap kedua ini juga berdampak signifikan terhadap jadwal pengangkatan honorer kategori R2 dan R3 menjadi ASN P3K. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan sampai lengah mencari informasi dan jangan sampai ketinggalan informasi. Jadi gini ya teman-teman, saya ulangi lagi ya. Pelaksanaan tes P3K tahap 2 ya. Pelaksanaan tes P3K tahap kedua ini juga berdampak signifikan terhadap jadwal pengangkatan honorer kategori R2 dan R3 menjadi ASN. Oke ya, di sini bisa digarisbawahi ya buat teman-teman semuanya. Pasalnya, hasil seleksi ini menjadi dasar pertimbangan penetapan NIP dan penerbitan surat keputusan SK pengangkatan. Pemerintah Kota Bengkulu juga telah menetapkan bahwa pengangkatan honorer yang lulus seleksi P3K tahap pertama tahun 2024 akan dilakukan lebih cepat, yakni pada bulan Mei 2025. Hal ini berbeda dengan daerah lain yang sebagai besar baru menjadwalkan pengangkatan pada Oktober 2025. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Bengkulu menyatakan bahwa pihaknya menargetkan SK pengangkatan sudah bisa diserahkan pada Mei 2025 selama tidak ada kendala teknis. Nah, jadi untuk Kota Bengkulu saya ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi ya dari Kota Bengkulu ya buat teman-teman yang ada di Bengkulu. Di bulan Mei teman-teman akan mendapatkan SK itu kalau tidak ada kendala teknis ya teman-teman. Dari Kota Bengkulu saya ucapkan selamat buat teman-teman semuanya. Jadi untuk di daerah-daerah lain nanti juga pasti akan berbeda ya teman-teman semuanya. Tapi terus ikuti informasi-informasi terbaru biar teman-teman itu tidak ketinggalan sedikit pun dengan informasi apapun. Insya Allah Mas RT akan memberikan yang terbaik buat teman-teman, berita terupdate atau terbaru buat teman-teman semuanya. Pemkot Bengkulu bahkan telah mengirimkan usulan pengangkatan ke pemerintah pusat sejak awal dan kini hanya tinggal menunggu konfirmasi penetapan NIP oleh BKN. Dengan demikian, para honorer baik yang mengikuti tahap pertama maupun tahap kedua
diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari instansi masing-masing persiapan dini, baik dari segi administrasi maupun substansi materi ujian, sangat penting dalam menentukan nasib ke depan sebagai ASN P3K. Jadi teman-teman sudah dihimbau ya dari instansi masing-masing ya, jangan sampai lengah oleh informasi sedikit pun. Nah, jadwal pelaksanaan seleksi P3K tahap kedua tahun 2025 sudah mulai bergulir di beberapa daerah. Dimulai dari akhir April hingga Mei 2025. Meskipun jadwal antara daerah bisa berbeda, rentang waktunya tetap ditetapkan oleh Panselnas. Tes ini tidak hanya menentukan kelulusan peserta, tetapi juga mengaruhi proses pengangkatan honorer R2 dan R3. Jadi buat teman-teman semuanya sebenarnya jadwal itu sudah diluncurkan, tapi di setiap daerah, instansi pusat atau kota atau kabupaten itu berbeda-beda ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai mencari informasi, jangan sampai lengah, boleh bertanya-tanya kepada grup-grup WA teman-teman, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi sedikit pun. Dan bisa juga memantau terus channelnya Mas RT ini. Insya Allah Mas RT akan memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya, dan berita-berita yang disampaikan oleh Mas RT bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi bagi peserta saatnya fokus belajar dan memanfaatkan paket soal yang tersedia untuk meraih hasil maksimal. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya mencari informasi, terus kita juga harus belajar. Jadi semuanya itu butuh diimbangi ya teman-teman. Oke teman-teman, sukses buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tidak ada halangan sama sekali selama ujian dan bisa lulus 100% semuanya. Oke teman-teman, terima kasih, itu yang bisa disampaikan oleh Mas RT. Selamat beraktivitas dan jaga kesehatan untuk menghadapi perjuangan kalian yang kalian tunggu.